Jalanin. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Film yang akan Neng bahas kali ini berjudul Greta. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, support channel Neng ya dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Kisah diawali dengan seorang gadis cantik bernama Francis yang bekerja sebagai waitress di salah satu restoran. Ia selalu menggunakan kereta listrik untuk pulang ke rumah. Ketika Francis akan turun dari kereta, ia menemukan sebuah tas yang tertinggal di kursi. Ia pun berinisiatif mengambilnya. Francis membuka tas tersebut. Ia menemukan kartu identitas. Francis mencoba mengembalikan tas itu ke customer service, namun sayangnya counter tersebut sudah tutup. Akhirnya Francis membawa tas tersebut ke rumah dan bertujuan untuk mengembalikannya besok. Teman sekamar Francis bernama Erika mengeluarkan isi tas tersebut. Pemilik tas tersebut bernama Greta. Lalu Erika mengambil uang yang ada di sana. Francis yang baik hati tetap ingin mengembalikan tas tersebut dan menyuruh Erika menaruh uangnya kembali ke dalam tas. Keesokan harinya Francis mengembalikan tas itu ke alamat pemilik rumah. Greta menyuruh Francis untuk masuk dan menawarkan secangkir kopi. Greta tinggal sendirian, suaminya sudah meninggal dan anak perempuannya tinggal di Paris. Ia suka memainkan piano untuk menghibur dirinya. Lalu Francis memberikan nomor pribadinya kepada Greta jika suatu saat nanti Greta menginginkan seekor anjing untuk menemaninya dan Francis akan membantunya. Greta menelpon Francis untuk menemaninya mencari seekor anjing besok pagi. Francis menyetujuinya. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat pengadopsian anjing, lalu Greta memilih seekor anjing malang yang akan disuntik mati jika tidak ada yang mengadopsi. Di rumah, Greta menstalking Facebook Francis. Kemudian ia mengirim foto dan pesan singkat kepada Francis. Erika mengajak Francis pergi ke sebuah pesta bersamanya. Namun Francis lebih memilih untuk makan malam bersama Greta. Erika merasa aneh dengan perilaku Francis. Ia merasa Francis mencari orang asing untuk menggantikan sosok ibunya yang sangat ia cintai yang meninggal tahun lalu karena Francis belum bisa merelakan kematian ibunya. Mereka memasak bersama di rumah Greta dan terlihat begitu akrab. Lalu Francis mencari lilin untuk ditaruh di meja makan. Greta mengatakan ia menaruh lilin di dalam lemari. Ketika Francis mencari lilin dan membuka pintu lemari, ia menemukan beberapa tas yang sama yang ia temukan di kereta listrik dulu. Di dalam tas berisikan barang-barang yang sama pula, dan di balik tas-tas tersebut terdapat nama-nama serta nomor telepon. Yang paling membuat Francis terkejut, namanya pun berada di salah satu tas tersebut. Francis begitu syok dan sudah curiga kepada Greta. Di meja makan, Francis hanya diam saja. Lalu ia berkata jika dirinya tidak enak badan dan memutuskan untuk pergi dari sana dengan tergesa-gesa. Di apartemen, Francis menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Erika. Keesokan harinya ketika berada di kereta listrik, Greta menelpon Francis. Tanpa pikir panjang, Francis pun langsung mereject telepon tersebut. Saat kembali menyalakan handphonenya, Francis begitu terkejut melihat handphonenya sudah dipenuhi oleh pesan singkat dan miss call dari Greta. Lalu Francis menelpon Erika. Erika mengatakan jika Greta juga menelpon ke apartemen berpuluh-puluh kali untuk mencari Francis. Bos Francis memanggil Francis jika ada seorang wanita yang ingin menemuinya. Setelah ditemui ternyata itu adalah Greta. Greta penasaran mengapa Francis mengacuhkan dirinya setelah makan malam. Francis mengatakan ia melihat tas-tas yang ada di lemari Greta. Greta ingin mencoba menjelaskan, namun Francis begitu marah. Francis mengatakan ia tidak mau menemui Greta lagi dan mengusirnya dari sana. Keesokan harinya Greta menyampaikan pesan singkat kepada Francis yang berisikan bahwa ia mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi.
Greta melanjutkan, ia melakukan hal ini semua karena Nicola anaknya pergi meninggalkannya dan ia merasa begitu kesepian. Tetapi jika Francis tidak menelponnya kembali, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Di apartemen, Francis mendapat kiriman bunga yang indah dari Greta. Namun Francis tidak mau menerimanya. Ketika Francis sedang bekerja, ia melihat Greta di luar dan memandanginya dengan raut muka yang dingin. Francis menelpon polisi, tetapi polisi tidak bisa melakukan apa-apa karena Greta hanya duduk-duduk di seberang jalan dan Greta berada di ruang publik di mana hak-haknya dilindungi. Sebelum pulang, Francis mengecek keadaan di dalam CCTV untuk memastikan Greta sudah pergi. Francis kembali naik kereta listrik. Ternyata Greta sudah ada di dalam kereta. Dengan spontan, Francis langsung keluar dari sana, sedangkan Greta terjebak di dalam kereta. Francis berhasil pulang ke apartemennya. Tanpa diduga, Greta sudah duluan berada di sana. Greta mengatakan jika ia ingin menjalin hubungan yang baik dengan Francis. Ia juga mengatakan jika ia mencintainya. Francis tetap menolak kehadiran Greta. Dengan menahan amarah, Greta mengatakan jika orang-orang selalu mengacuhkannya seperti yang dilakukan oleh Francis sekarang. Ia pun melempar permen karet ke rambut Greta dari mulutnya. Greta ditemani Erika melapor ke kantor polisi, tapi tidak semudah itu untuk menyeret Greta ke kantor polisi tanpa adanya bukti yang valid. Francis memutuskan untuk pergi ke rumah Greta. Ia mendengar pintu terbuka dan bersembunyi, serta melihat Greta pergi dengan anjingnya. Di tong sampah, Francis menemukan setumpuk surat. Ia melihat surat untuk Nicola yang dikembalikan. Ternyata Nicola tidak berada di Paris seperti Greta ceritakan sebelumnya. Francis mencoba menghubungi Nicola, meskipun belum berhasil. Di apartemen, ayah Francis menelpon. Ayah Francis mengatakan jika Francis harus bangkit kembali dan jangan terlalu lama terpuruk atas kematian ibunya. Tiba-tiba Greta mengirim pesan. Ia mengirim foto Erika yang sedang berada di bar. Francis segera menelpon Erika dan mengatakan Greta sedang bersamanya. Ia menyuruh Erika untuk segera pergi dari sana. Greta terus mengirimkan pesan singkat dengan foto Erika yang terupdate dimanapun ia berada. Erika berhasil masuk ke dalam bis, namun lagi-lagi Greta mengirim foto Erika yang sedang berada di bis. Lalu Erika melihat Greta. Erika meneriakinya dengan kata-kata kasar dan ia pun turun dari sana. Francis segera pergi dengan taksi untuk menjemput Erika. Erika melihat Greta di seberang jalan. Erika mencoba mendatanginya, namun taksi yang ditumpangi oleh Francis hampir saja menabrak Erika. Erika berhasil masuk ke dalam mobil dan mereka berdua merasa lega. Keesokan harinya Francis mendapat telepon dari seseorang tentang Nicola. Lalu mereka janjian untuk bertemu. Ternyata yang datang adalah Alexa. Alexa mengatakan jika Nicola sudah meninggal 4 tahun yang lalu dengan cara bunuh diri. Alexa melanjutkan, logat berbicara Prancis Greta hanyalah dibuat-buat. Greta sebenarnya berasal dari Hungaria. Saat bekerja, Francis dikagetkan dengan kedatangan Greta sebagai tamu di restorannya. Francis begitu panik dan salah tingkah dengan kehadiran Greta. Greta hanya ingin dilayani oleh Francis saja. Francis mencoba untuk bekerja secara profesional. Ia mengambil orderan makanan Greta. Kemudian Francis menyuruh temannya untuk memanggil polisi kembali. Tanpa diduga, Greta melakukan hal yang sangat gila. Ia mengamuk di restoran dan membuat Francis sangat ketakutan. Karena sudah tidak bisa dikendalikan lagi, Greta diikat dengan baju pengaman dan ia dibawa menggunakan mobil ambulans. Di apartemen, Erika memberikan saran kepada Francis untuk berbicara dengan Greta secara baik-baik dan menyuruhnya untuk tidak saling mencampuri urusan orang lain, serta menjalani hidup masing-masing saja. Francis merasa jika itu adalah saran yang patut untuk dicoba dan mungkin bisa berhasil. Francis datang menemui Greta di gereja dan ia meminta maaf kepadanya. Francis mengatakan ia akan pergi untuk sementara waktu. Greta menganggap jika mereka adalah keluarga yang saling membutuhkan satu sama lain. Greta pun memeluk Francis dengan erat. Di rumah, Greta memberi minum susu kepada anjingnya yang sudah dicampur racun agar anjingnya mati.
Kembali ke apartemen, Francis melihat tanamannya bertetesan air. Tiba-tiba Francis merasa pusing. Ia melihat dengan samar-samar seseorang melintas di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Francis tergeletak di lantai dan melihat Greta mendatanginya. Greta membawa Francis ke sebuah taksi. Tubuhnya begitu lemas dan tak mampu berbicara. Tiba di rumah, Greta membuka ruang rahasia di balik piano. Francis digeret ke dalam ruangan tersebut dan dimasukkan ke sebuah peti, kemudian menutupnya. Hal itu terasa seperti mimpi. Ayah Francis sudah menunggunya di bawah. Francis segera berkemas dan mengucapkan salam perpisahan kepada Erika. Francis sudah berada di dalam lift. Tiba-tiba lift tersebut tidak terkendali. Lift terlihat akan menggencet Francis. Ia terbangun dari mimpinya dan melihat boneka-boneka di sekitarnya serta sudah berada di dalam peti. Francis begitu ketakutan dan berteriak-teriak. Greta membuka pintu peti dan mengatakan jika Francis sudah berbohong kepadanya dan ini adalah balasan untuk pembohong. Greta mengunci Francis dari luar. Dengan tenang ia bermain piano. Francis mencoba mencari jalan keluar, namun jendela dan pintu terkunci rapat. Francis menemukan kartu tanda pengenal dan celana jeans milik seorang gadis. Francis yakin Greta sudah melakukan hal buruk kepadanya. Greta mengirim foto kepada ayah Francis. Ayahnya begitu senang Francis sudah move on dan bisa bersenang-senang kembali bersama Erika. Sama halnya Greta lakukan kepada Erika. Greta mengirim foto jika Francis sedang bersenang-senang dengan ayahnya. Beberapa hari kemudian ayah Francis datang ke apartemen. Ia berkata Erika dan Francis sudah pulang dari liburan. Erika bingung karena ia tidak pergi kemana-mana. Lalu Erika mengatakan jika Francis pergi dengan ayahnya. Sekarang mereka tersadar jika Erika menghilang dengan misterius. Di rumah Greta, Francis diajarkan bermain piano. Terlihat dengan jelas Greta berubah menjadi sosok wanita yang begitu kasar. Ayah Francis menemui detektif untuk membantu mencari Francis. Detektif menemukan dokumen dan mengatakan Greta adalah perawat yang dipecat dari rumah sakit di Hungaria karena penyalahgunaan obat anestesi. Greta meneteskan sesuatu di dalam susu, lalu menyuruh Francis untuk meminumnya. Dengan terpaksa Francis meminum susu tersebut. Tidak lama kemudian Francis tergolek lemah di kasur. Ia ditemani oleh Greta di sampingnya. Keesokan harinya, Francis dan Greta memasak di dapur. Francis yang melihat kesempatan memukul cetakan kue hingga kelingking Greta terputus. Lalu ia memukul Greta hingga pingsan. Francis mencoba mencari kunci untuk membuka pintu, namun ia tidak menemukannya. Karena panik, Francis masuk ke sebuah ruangan bawah tanah dan menemukan gadis yang ada di kartu pengenal bernama Samantha dan ia masih hidup. Francis dibekap dari belakang. Francis pun pingsan. Greta dengan tenang mengobati jari kelingkingnya yang terputus dan memakai sarung tangan untuk menyembunyikannya. Detektif mendatangi rumah Greta. Ia mengaku sebagai teman dari keluarga Francis. Ia sedang mencari Francis. Kemudian Greta mengajak detektif masuk ke dalam rumahnya. Francis yang diikat di dalam kamar rahasia bisa mendengarkan percakapan Greta dan detektif. Ia mencoba mencari perhatian dengan mengguncang-guncangkan kasur dengan keras. Greta menyadari akan hal itu. Ia lalu menyetel musik piano dan mengatakan ia sangat menyukainya. Ketika Greta sedang lengah, detektif menemukan pintu rahasia tersebut dan mencoba membukanya. Dengan sangat cepat, Greta menyuntikkan sesuatu ke leher sang detektif. Detektif mencoba untuk tetap sadar dan menembakkan senjata ke arah Greta. Meskipun semua tembakannya meleset, hingga akhirnya ia pun pingsan. Greta mengambil pistol tersebut dan menembak detektif itu hingga meninggal. Lalu ia mendorong mayatnya ke tangga bawah tanah, membersihkan darah yang berceceran di lantai, juga memperbaiki lubang di dinding karena tembakan detektif sebelumnya. Greta kembali menaiki kereta listrik dengan tas yang sama. Ia sedang mencari korban berikutnya yang ia inginkan. Dengan modus yang sama, Greta meletakkan tas tersebut di kursi. Terlihat seseorang mengambilnya dan mencoba mengembalikan tas itu ke alamat Greta. Greta menawarkan secangkir kopi.
mengobrol dengan kalimat-kalimat yang sama persis ketika ia mengobrol dengan Francis sebelumnya. Tanpa diduga, Greta tiba-tiba menjadi sempoyongan dan tubuhnya lemas. Ternyata gadis yang datang mengembalikan tas adalah Erika yang menyamar. Ia sudah meneteskan obat bius ke dalam cangkir Greta ketika Greta sedang mengambil cemilan di dapur. Erika berhasil menemukan Francis yang terikat di kasur. Lalu mereka mendengar suara piano. Francis yang ketakutan mengatakan jika Greta masih berada di sana. Erika mencoba mencari Greta. Francis yang berjalan tertati-tati ditarik oleh Greta dari belakang. Untungnya tidak lama kemudian Greta terkulai lemas dan jatuh ke lantai. Lalu mereka memasukkan Greta ke dalam peti. Mereka sangat bersyukur bisa selamat dari psikopat tua yang jahat. Dan mereka akan melapor kepada polisi. Mereka keluar dari ruangan tersebut. Lalu Greta terbangun dari pingsannya. Ia mencoba membuka pintu peti dengan memukul-mukulnya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Seorang psikopat wanita yang sengaja menaruh tas di kereta listrik serta berharap akan dikembalikan oleh gadis-gadis muda yang ia incar. Greta sangat terobsesi menjadi seorang ibu karena anak kandungnya bunuh diri dan ia tidak bisa move on dari peristiwa tragis tersebut hingga menjadikannya psikopat yang kejam. Oke lah akang-akang dan teteh-teteh, itu dia pembahasan alur cerita film kali ini. Semoga akang-akang dan teteh-teteh terhibur ya. Neng pamit undur diri. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, geboy.